Oke, baik. Selamat malam. Kita ketemu lagi di perkuliahan perekonomian Indonesia ya. Jadi malam ini kita lanjut lagi materi kita. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem ekonomi ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang sistem ekonomi. Hari ini kita akan bahas tentang sejarah perekonomian Indonesia. Kedengaran nggak kira-kira suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Biar cepat, kita cuma setengah jam aja nih. Jadi ini akan saya share materinya ya. Kalian juga bisa lihat di GC, di sana ada ada modul yang sudah saya kasih, bisa kalian baca juga ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang yang namanya sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu ada sistem ekonomi sosialis, ada sistem ekonomi kapitalis, dan juga sistem ekonomi campuran ya. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu yang menganut pahamnya itu kebanyakan yaitu sekutu dari Amerika Serikat ya. Sedangkan yang sosialis itu umumnya negara-negara yang menjadi sekutu dari negara-negara Rusia ataupun pecahan Uni Soviet, dan juga beberapa negara yang menjadi temannya ya, kayak RRC maupun Korea Utara yang menjadi sosialis. Dan negara-negara yang tidak memilih kutub sosialis maupun kutub kapitalis, mereka umumnya menggunakan sistem ekonomi campuran. Nah, Indonesia salah satunya. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ya, berbeda dengan ke beberapa negara yang tadi ya. Jadi kemarin saya juga sudah saya share bagaimana negara Cina ya kan, saya sudah share YouTube-nya, bagaimana negara Cina pada tahun 40 tahun yang lalu sampai 40 tahun yang lalu mereka merupakan negara yang biasa-biasa saja ya, bahkan mereka sampai pernah mengalami menjadi negara miskin ya. Karena beberapa kejadian di Cina itu sampai ada bencana kelaparan selama 3 tahun karena sistem ekonominya itu yang salah ya. Jadi 40 tahun yang lalu Cina itu negara biasa aja. Tapi sekarang dalam 20 tahun ke depan, ini 20 tahun dari sekarang, itu negara Cina sudah bisa menyaingi, bahkan mau mengalahkan negara besar seperti Amerika ya. Jadi Cina sudah mungkin diperkirakan 8 tahun lagi menjadi negara adik kuasa, mengalahkan Amerika dalam hal ekonomi ya. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana peran dari RRC ataupun Cina dalam perekonomian dunia ya. Sampai sekarang yang kita alami pun pandemi yang terjadi di dunia ini, pandemi COVID, itu mungkin kalau dalam dunia intelijen mungkin kaitan dengan perang dagang dari Amerika dengan Cina ya. Jadi Cina 6 tahun ke depan itu diperkirakan menjadi negara yang perekonomian terbesar mengalahkan Amerika. Sedangkan kita menargetkan tahun 2045 kita menjadi negara nomor 3 terbesar ekonominya di dunia ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas ekonomi kita di masa depan, kita kembali dulu membahas tentang sejarah ekonomi kita. Ya, jadi materi yang ada di bab 2 di modul itu bisa kalian lihat di sana ya. Di sana kita bisa lihat bagaimana perekonomian kita itu bisa dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu perekonomian Indonesia pada zaman kolonialisme, lalu zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman transisi, zaman reformasi, dan mungkin kelanjutannya ada lagi ya sampai zaman Pak Jokowi sekarang. Itu adalah kelanjutannya. Tapi saya bahas dulu sampai zaman reformasi aja dulu ya. Jadi di slide pertama ini kita lihat bagaimana peran dari pembangunan ekonomi, dinamika pembangunan ekonomi itu banyak sekali dipengaruhi oleh 3 hal ya.
Ada faktor internal, ada faktor eksternal, dan juga kondisi perekonomian masa lampau atau sejarah. Jadi sejarah ini mempengaruhi sekali bagaimana dinamika pembangunan ekonomi suatu negara. Ya, kalau faktor internal itu kita bisa melihat dari kondisi fisiknya, termasuk iklim yang kita sedang nikmati sekarang ini, letak geografi, jumlah, dan kualitas sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya alam. Nah, itu merupakan faktor internal, ya. Lalu faktor eksternal itu meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Nah, malam ini kita bahas yang faktor yang ketiga, sejarahnya. Ya, tadi kan sudah ada 5 yang pembabakan sejarah perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama, zaman kolonialisme. Jadi sejarah ekonomi Indonesia itu dimulai pada zaman kolonialisme. Jadi kita tahu bahwa Belanda menjajah kita selama 350 tahun, ya kan. Cukup lama, ya kan. Nah, itu 350 tahun itu terbagi dalam 3 episode. Ya kayak sinetron gitulah, ya kan. Cinta Fitri sampai episode berapa saya nggak tahu itu. Ya. Sini 3 episode itu meliputi ada merkantilisme ala POC dari tahun 1600 sampai 1800. Lalu ada lagi yang episode kedua itu tentang monopoli negara ala tanam paksa, ya. Ini pernah kita pelajari di sejarah waktu kita di SMP, SMA, ya kan, tanam paksa. Lalu episode yang ketiga itu tentang kapital liberal. Nah, ini bagian dari kolonial Belanda. Jadi kalau kalian lihat, kalian searching di Google, perusahaan paling terkaya di dunia itu adalah POC, ya. Jadi POC ini merupakan perusahaan terkaya di dunia loh. Kalau kalian bisa searching di Google gitu, sampai sekarang POC itu merupakan perusahaannya apa? Belanda. Jadi dari masa lalu sampai sekarang itu kekayaannya itu masih terbesar POC ini, ya. Baru dampak dari kolonialisme itu meninggalkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, ya. Jadi di satu sisi juga melahirkan budaya cocok tanam. Jadi cocok tanam ataupun pertanian yang kita rasakan sampai sekarang ini merupakan peninggalan dari kolonialisme Belanda, ya. Lalu sistem uang kita juga masih merupakan penganut dari Belanda juga, ya. Ataupun hukum yang kita anut sampai sekarang ini itu merupakan peninggalan dari Belanda, budaya industri lagi. Nah, itu. Jadi ketiga hal ini merupakan satu sisi yang melahirkan budaya yang cukup dipakai oleh bangsa kita. Lalu dampak lainnya, pemerintah Belanda itu telah menjadikan Indonesia itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia saat itu. Contohnya kita sebelum zaman Orde Baru, Orde Lama lah, ya, kita pernah menjadi pengekspor karet terbesar di dunia. Lalu gula juga terbesar di dunia, kopi juga, tembakau juga, kelapa sawit juga. Nah, ini dampak dari tadi budaya cocok tanam tadi dari POC tadi terhadap Indonesia, ya. Lalu kemudian setelah kita lepas dari kolonial Belanda, ini kita masuk ke fase yang namanya zaman Orde Lama. Jadi kita merdeka setelah proklamasi tanggal 17 bulan 8 1945, keadaan ekonomi kita itu masih transisi, ya. Jadi keadaan kita itu masih mengalami terombang-ambing gitu, ya, buruk, ya. Karena kita belum tahu bagaimana masih belajar lah dalam hal pemerintahan, dalam hal perekonomian dan segalanya. Jadi pada saat awal-awal zaman Orde Lama, kita mengalami defisit neraca pembayaran, ya. Lalu inflasi pun tinggi, sampai kegiatan produksi pun yang tadinya tinggi menjadi rendah. Karena kita nggak bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ditinggalkan oleh POC saat itu, ataupun proses-proses produksi yang digunakan oleh POC pada saat kita menjadi negara kolonial dari Belanda, ya. Jadi pada saat itu pemerintah Indonesia itu menganut sistem demokrasi liberal. Ya, jadi iklim politik pada saat itu juga mengganggu perekonomian Indonesia. Jadi dulu di awal-awal Indonesia merdeka itu sudah cukup banyak juga partai politik yang berdiri, ya. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia pun ada, ya.
Lalu kemudian pada zaman Orde Lama itu juga muncul sistem ekonomi, sistem politik yang lebih condong ke sistem sosialis. Jadi kita zaman Orde Lama, zaman Pak Soekarno, kita lebih cenderung dekat sama apa? Uni Soviet ya. Jadi paham kita lebih cenderung ke sistem sosialis. Jadi paham kita itu paham ekonomi terpimpin ya. Jadi paham ekonomi terpimpin itu menjadikan kita anti terhadap kolonialisme ya. Jadi refleksi dan perasaan anti kolonialisme juga. Lalu kemudian pada zaman Orde Lama itu terjadi yang namanya restrukturisasi pembangunan sehingga dia memerlukan dana besar ya. Jadi dana besar itu yang menjadi kesulitan dari pemerintah kita pada saat itu. Ya, kesulitan. Jadi kita mencari juga dana pinjaman dari beberapa negara kapitalis ataupun negara-negara yang mau membantu Indonesia saat itu. Nah, akibatnya apa? Terjadi yang namanya instabilitas politik. Jadi terjadi penggantian pemerintahan pada saat itu ya, pada saat zaman Orde Lama itu. Jadi pada saat itu kondisi ekonomi kita itu bisa dikatakan dipengaruhi sekali oleh kondisi politik dalam negeri. Ya, karena zaman itu kita masih belajar menjadi sebuah negara yang merdeka. Lalu setelah peralihan sejak zaman Orde Lama kita masuk ke fase zaman Orde Baru. Ya, zaman Orde Baru di sini yang menjadi pemimpin presiden Pak Soeharto ya. Zaman Orde Baru itu tahun 1966 sampai 1998. Jadi pada saat zaman Orde Baru inilah kita mulai tumbuh lagi. Ya, mulai tumbuh menjadi negara yang negara yang sudah berkembang menuju tinggal landas saat itu ya. Jadi pada zaman Orde Baru ini kita mengenal yang namanya repelita. Jadi kalau waktu kalian SD pernah dengar pelita, repelita, RPJP, nah itu merupakan produk dari zaman Orde Baru ya. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah itu produk dari Orde Baru ya, zaman Pak Harto yang menjadi pionir perekonomian saat itu apa? Bapaknya Prabowo ya. Jadi tujuan jangka panjang dari zaman Orde Baru itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar. Jadi industri-industri itu sudah dibangun oleh pemerintahan saat itu, zaman Orde Baru, ya. Lalu di sini kegiatan pembangunan ekonomi itu dipusatkan di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, ya. Baik itu industri pesawat terbang kan di Jawa Barat ya kan, banyak. Industri pertanian juga waktu itu di Jawa Barat pusatnya. Jadi Pulau Jawa itu sebagai pusat kegiatan pembangunan ekonomi, ya. Lalu pada zaman Orde Baru ini juga ada yang namanya program penghijauan, Green Revolution. Jadi Green Revolution ini terjadi pada zaman Orde Baru, terutama di sektor pertanian, ya. Jadi pada zaman Orde Baru ini terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan pendapatan per kapita masyarakat itu meningkat. Jadi kalau kalian tanya sama orang tua kita di rumah ataupun opung-opung kita, disuruh milih, coba suruh jelaskan mana lebih enak zaman Orde Baru atau zaman sekarang, ya. Mungkin mereka akan menjawab zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, ya, dibandingkan pada kondisi sekarang. Tapi kalau anak-anak milenial mungkin milih yang sekarang ini ya kan, karena banyak sekali perkembangan teknologi yang cukup membantu kita, ya. Lalu tadi kelanjutannya di sini ada beberapa yang terjadi pada zaman Orde Baru, yaitu kemampuan kabinet. Jadi kalau dulu mungkin kalian kalau disuruh hafal nama-nama menteri, ya zaman Pak Harto mungkin hafal ya kan, sampai berapa kali pun sampai 32 tahun dia berkuasa di Indonesia pasti hafal nama menterinya, karena kemungkinan menteri-menteri itu nggak mengalami perubahan gitu, itu aja. Dulu mungkin kalau menteri penerangan
itu dulu paling menjadi apa? Yang selalu diingat orang, anak-anak SD ataupun SMA sampai SMA. Dulu Menteri Penerangan itu namanya Bapak Harmoko, ya kan? Bapak ini kan singkat sama anak-anak zaman dulu itu. Harmoko itu artinya hari-hari omong kosong, ya. Jadi Bapak itu yang selalu kalau ada tentang apa? Berita-berita dari kepresidenan, dia yang menjadi apa ya? Jubirnya, Pak Harmoko. Jadi beberapa menteri-menteri itu nggak mengalami perubahan, nggak ada apa ya, pergantian gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan saya pun nggak tahu lagi nama menteri yang apa yang saya kenal gitu kan. Paling saya yang tahu itu Menteri Keuangan, Menteri apa ya kan. Aneh-aneh namanya ya kan. Apalagi kalau kalian lihat sekarang menteri yang paling berperan besar sekali kan kelihatan ya kan yang menonjol sekali dia semua yang menguasai. Ya kan kayak nggak ada menteri lain yang bisa menghandle itu ya kan. Tahu kan? Pak Luhut ya kan. Pak Luhut pun menghandle sekali. Kalau di apa di beberapa apa di beberapa medsos itu terkesan Pak Luhut jadi presidennya Indonesia. Tapi memang kemampuannya ada gitu kan, menjadikan perekonomian kita jadi stabilitas. Tapi kita nggak tahu lah. Nah itu dia. Ya jadi kemampuan kabinet pada saat itu memang apa ya tidak ada perubahan gitu, tapi bagus kerjanya. Lalu ada lagi pendapatan dari ekspor minyak. Jadi pada zaman Orde Lama kita itu masih tergabung dalam negara OPEC. OPEC itu organisasi negara-negara pengekspor minyak. Tapi kalau sekarang kita dari zamannya Pak SBY terakhir, kita nggak jadi negara OPEC lagi. Tapi kita pengimpor, bukan pengekspor lagi ya. Lalu pada zaman Orde Lama tadi juga mengalami, terutama dalam pinjaman luar negeri, PMA itu cukup besar juga ya pinjaman luar negeri kita. Jadi utang-utang luar negeri kita itu cukup besar ya, apalagi 32 tahun Pak Harto memimpin Indonesia. Ya. Lalu ada berbagai macam kebijakan dari regulasi sektor moneter dan real, ya. Nah, di sini dibandingkan zaman Orde Lama tadi ada perbandingannya ya. Jadi kinerja ekonomi nasional itu lebih baik dibandingkan pada zaman Orde Lama. Nanti kalian bisa baca ada buku apa? Buku Perekonomian Indonesia itu pengarangnya Tulus Tambunan. Di situ jelaskan sekali rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi di Indonesia. Ya, rentetan ekonominya kayak mana. Lalu setelah zaman Orde Baru, terjadi kejatuhan pemerintahan pada tahun 98 ya. Waktu itu terjadi demo besar-besaran, kerusuhan. Mungkin kalian tahun 98 sudah lahir nggak? Ada mungkin yang belum lahir ya. 98 itu terjadi kerusuhan. Itu pertama kali diawali kerusuhan di Medan dulu. Ya baru merembet ke Jakarta. Ya. Jadi tahun 98 itu saya ingat sekali bulan Juli bagaimana demo besar-besaran oleh mahasiswa menggulingkan pemerintahan Orde Baru ya. Itu menjadikan zaman Orde Baru itu hancur ya. Lalu masuklah kita ke zaman transisi dari tahun 98 ke 99. Nah, disinilah kita sudah memasuki namanya krisis moneter ya. Jadi pada saat itu terjadi krisis keuangan Asia. Jadi Indonesia itu mengalami krisis moneter juga tahun 98. Tahun 98 99 itu kalau kalian tanya sama orang tua kalian, waduh, pokoknya ngeri juga ya. Rupiah kita tuh sampai sekitar 20.000 per dolar. Ya $1 Amerika. Jadi beberapa barang-barang produk luar itu sangat mahal sekali harganya ya. Lalu zaman transisi, pemerintahan zaman transisi itu berusaha untuk mengatasi krisis yang terjadi, terutama krisis moneter. Jadi melakukan intervensi, terutama pada cadangan devisa, ya. Lalu kita juga meminta bantuan dari IMF. Ini jebakan ya, IMF itu memberi bantuan, tapi di balik itu politiknya juga ada dalam pemerintahan kita, ya. Jadi IMF kayak dua mata pisau ya. Lalu dampak dari krisis moneter tadi itu berdampak juga pada krisis politik ya pada saat itu. Jadi pemerintahan saat itu mulai berganti-ganti
ya. Baru setelah zaman transisi kita masuk ke zaman reformasi tahun 2000 sampai 2001. Di sini zaman kalau nggak salah Pak Abdurrahman Wahid ya, presiden kita Gus Dur. Nah, di sini kondisi perekonomian sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan zaman sebelumnya. Kalau tadi terjadi krisis moneter, lalu kita perekonomian sudah baik gitu. Lalu kemudian pada zaman reformasi juga stabilitas keamanan politik dan sosial mendapatkan ancaman-ancaman serius. Jadi negara kita pada saat tahun 2000, tahun 2001 itu negara yang paling sangat beresiko. Ya, sangat beresiko sekali. Jadi resikonya itu sangat tinggi. Ya. Jadi kalau para investor mau menanamkan investasinya di Indonesia itu takut karena peringkat kita dalam hal resiko itu sangat tinggi sekali. Ya. Jadi dibandingkan masa transisi tadi Indonesia itu resikonya sangat tinggi, semakin besar. Lalu juga dilihat dari pasar modal. Nilai IHSG kita itu menunjukkan pertumbuhan negatif. Jadi turun terus IHSG nilainya. Ya. IHSG itu indeks harga saham gabungan. Jadi ini merupakan penjualan saham di pasar modal, itu nilai-nilai yang dilihat itu IHSG-nya sebagai ukurannya gitu. Lalu nilai tukar juga semakin merosot. Jadi pada tahun ini saat itu pemerintah kita ada yang namanya gerakan membantu negara. Jadi masyarakat yang punya dolar itu bisa memberikan uangnya kepada negara. Atau ada masyarakat atau warga negara Indonesia yang punya emas, mau itu memberikan emasnya itu pada negara, membantu gitu. Supaya situasi perekonomian menjadi baik. Nah, itulah dia beberapa gambaran zaman dalam sejarah ekonomi Indonesia, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini di Ntar ya. Lag dia. Ntar dulu ya, lag ya. Nge-lag dia, lambat. Oke. Yang minggu lalu saya pernah jelaskan, anak manajemen, anak akuntansi, ataupun ekonomi bangunan itu belajar perekonomian Indonesia. Jadi gunanya itu nanti pas kalian menulis skripsi, ya, kalian bisa membuat sebuah tulisan, terutama di bab 1, latar belakang masalah. Nah, contohnya nih ya, saya share dulu skripsi dari agak lambat. Kelihatan nggak yang saya share nih, skripsi? Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Kelihatan ya? Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini skripsi mahasiswa manajemen yang mau sudah nanti nih ya, tapi dia sudah sidang meja hijau. Jadi dia membuat judul tentang ini, tentang manajemen manajemen MSDM ya. Tapi bisa juga ke manajemen keuangan, tapi kayaknya kalau dari judulnya itu MSDM nih ya. Jadi dia menulis efektivitas penerapan absensi fingerprint terhadap kedisiplinan karyawan pada PT BCA Multifinance area Subbagut, terutama Siantar dan Tebing. Nah, di sini saya sebagai pembimbing sama Pak Paryaman ya. Jadi kalian belajar ataupun kalian membaca banyak-banyak buku perekonomian Indonesia, tujuannya kalian nanti bisa membuat di penelitian kalian ataupun skripsi kalian itu di bab 1 ini, terutama latar belakang masalah. Jadi kan kita membuat latar belakang masalah ini itu bercerita dulu dari hal umum ke khusus. Jadi seperti seperti piramida terbalik. Nah, makanya
di sini kalau kalian lihat dia bercerita bagaimana perekonomian Indonesia itu terutama industri perbankan, kan dia tadi bahas tentang BCA ya kan, BCA multi-finance ya kan. Jadi dia bercerita dulu bagaimana perekonomian Indonesia terutama di industri perbankan tuh bagaimana ya. Dengan adanya COVID diceritakan sampai nanti dengan perkembangan teknologi itu yang di mana ada perkembangan penggunaan fingerprint segalanya gitu ya, persaingan, baru masuk dia ke dalam produktivitas kerja pegawai. Jadi di awal-awal inilah kalian bisa menuangkan ilmu-ilmu ataupun buku-buku dalam perekonomian Indonesia yang terupdate gitu, kalian buat gitu. Jadi manfaatnya itu juga, ya. Jadi kalian bisa mengkaitkan dengan kondisi perekonomian. Jangan kebanyakan judul skripsi-skripsi di beberapa prodi itu kebanyakan dia itu langsung ke hal langsung hal khususnya gitu, tanpa mengetahui bagaimana kondisi dari perekonomian negara kita gitu. Kaitkan. Nah ini dia, ya. Dia menulis ini sangat sekali, bagus sekali dia menjelaskannya, ya. Jadi apalah nanti kalian bisa pelajari, nanti akan saya kirim ke GC contohnya ini, ya. Bisa kalian lanjutkan, nanti mungkin ada yang mau menulis ini boleh, ya. Ini dia pakai pakai SPSS ada nih, ya. Semuanya lengkap dia. Kebetulan dia kerja di BCA Multi-Finance di Jalan Merdeka, ya. Jadi dia cukup bagus juga menulis itu. Jadi tujuan kalian mengambil mata kuliah itu ini gitu. Ya, jadi jangan sampai kalian lupa. Begitu juga dengan anak-anak pembangunan. Hal itu sangat sangat penting sekali. Ya. Jadi itu. Jadi perkuliahan kita sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Perlu. Oke, kalau tidak ada, dibuka lah, kameranya sebagai absensi. Full screen. Oke, dibuka coba kameranya, biar saya print screen. Oke. Ntar dulu ya. Ini agak lambat komputer saya nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sampai ketemu lagi minggu depan. Jadi 1 kali pertemuan lagi, itu 2 materi. Kita langsung kalau nggak salah ujian ya, tes ya. Ya, udah ada informasinya nggak? Tes. UTS bulan 10 dibilang, Pak. Lama kali. Bulan 10. Kayaknya udah pertemuan ke-8 lah kalau dihitung-hitung dari bulan Agustus tanggal 18 kita masuk. Itu kali yang untuk anak apa itu? Anak yang semester 1 ya, belum masuk memang sampai saat ini. Kayak tanggal 8 lah kita ada UTS. Tanggal 8 Oktober bulan 10 ini. Ya. Jadi 1 kali pertemuan lagi 2 materi baru kita UTS. Dan juga nanti akan saya 1 kali lagi webinar saya share, kalian ikuti lah. Nah, itu kan menambah kalian? Menambah ilmu kalian. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.